Tuhan berfirman kepada manusia dengan satu dua cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Shalom, shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini. Juga shalom buat para saksi surga, para mempelainya, para malaikat-malaikat Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengungsikan bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya, menyatakan pesannya, perintahnya, isi hatinya itu kepada manusia dengan satu dua cara. Seperti yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat ke-14 dan 15 berbunyi seperti ini ya. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Haleluya. Nah, salah satu yang sering juga Tuhan pakai untuk berbicara, menyatakan pesan-pesannya, pernyataannya kepada manusia ialah melalui mimpi, penglihatan kepada manusia pada waktu mereka sedang tidur, sedang nyenyak tidur di atas pembaringan tidur. Tetapi manusia tidak memperhatikannya, tidak peka. Kadang kita merasa bahwa mimpi itu hanya sekadar mainan tidur, ilusi rohani katanya. Nah, Tuhan menyatakan pesannya, teguran-tegurannya kepada kita, isi hatinya kepada kita saat kita sedang tidur nyenyak. Ia sendiri datang kepada kita di dalam tidur kita. Ia menyelidiki hati kita, dia melihat hati kita, apakah hati kita terkoneksi dengannya ataupun terkoneksi dengan dunia. Nah, jika dia melihat bahwa hati kita ini terkoneksi dengan hatinya, oh dia lihat hati anak ini terkoneksi dengan hatiku, makanya dia akan berkenan memberikan pesan-pesannya, isi hatinya, teguran-tegurannya ke atas pribadi itu, orang itu yang hatinya terkoneksi dengan Tuhan. Nah, manakala apabila orang yang hatinya terkoneksi dengan dunia itu, dia melihat hati itu tidak terkoneksi dengan hati Tuhan, bagaimana dia mau mempercayakan pesannya, isi hatinya kepada orang yang tidak terkoneksi hatinya dengan Tuhan? Sama seperti kita menyatakan sesuatu, kita meluah sesuatu kepada satu pribadi ini yang tidak berminat untuk mendengar luahan hati kita, seperti itulah ya gambarannya. Nah, jika hati kita ini terkoneksi dengan hati Tuhan, melekat dengan hatinya, kita akan mengetahui isi hatinya, kita akan mengetahui peringatan-peringatannya, teguran-tegurannya, ataupun pesan-pesan pernyataan yang ingin dia sampaikan kepada kita. Tetapi apabila hati kita ini sepanjang hari hanya terfokus kepada hal-hal lahiriah, penghidupan manusia, isi perut manusia, nah, yang kita terima juga, yang kita terkoneksi juga adalah roh-roh yang daripada dunia ini. Nah, saya ingin menyampaikan seperti ini karena saya sendiri sudah mengalami. Pada saat sebelum saya bertobat, hati saya cuma memikirkan hal-hal yang lahiriah sahaja. Makanya pada saat saya tidur juga, saya cuma menerima mimpi yang daripada roh-roh dunia, termasuk keinginan-keinginan daging saya. Contohnya ya, saya itu sedang tidur dan saya mimpi saya makan itu ikan goreng. Nah, dan pada waktu itu saya cuma terkoneksi dengan hal-hal yang lahiriah, apa yang dapat mengenyangkan perut ini, mencari duit, segala sesuatu yang lahiriah yang tidak kekal. Manakala apabila saya sudah mengalami pertobatan, hati saya diubahkan oleh Tuhan. Nah, dengan itu Tuhan berkenan untuk menyatakan isi hatinya, teguran-tegurannya, pesan-pesannya, pernyataannya kepada kita. Apakah kita pada saat tidur ataupun pada saat apapun, manakala hati kita ini terkoneksi dengan Tuhan, hati kita ini melekat dengan Tuhan, dia akan berkenan untuk menyatakan isi hatinya, firman-Nya, pesan-pesannya, peringatannya untuk kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah tidak semua mimpi yang kita terima itu semuanya hanya mainan tidur ataupun ilusi rohani. Jika hatimu terkoneksi dengan dunia, koneksimu juga dengan dunia. Manakala apabila hatimu terkoneksi dengan Tuhan, koneksimu juga dengan Tuhan. Dan kita juga kan diajarkan oleh firman untuk menguji setiap yang kita terima itu. Setiap mimpi-mimpi yang kita terima itu kita harus uji. Nah, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan firman-Nya, isi hatinya, peringatan-peringatannya kepada kita
kepada Tuhan, kita berdoa minta pengertian daripadanya berserta dengan peneguhan firman. Nah, hanya seperti itu ya sharing saya untuk hari ini. Semoga diberkati. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin.